Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan serta kesehatan dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Karena di saat yang sama, ada banyak dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, yang saat ini sedang terbaring di rumah dan tempat tidurnya masing-masing, dengan kondisi yang tidak berdaya, lemah dikarenakan sakit. Alhamdulillah, kita yang saat ini masih dikarenakan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sepasang mata masih bisa melihat dengan sempurna, kedua tangan masih bisa digerakkan, kedua kaki masih bisa dilangkahkan. Nah, dengan nikmat semua ini, maka marilah kita gunakan seluruhnya hanya untuk mengabdi dan beribadah pada Allah semata. Dengan takdir Allah kita dapat berkumpul di sini, bertemu di sini. Bukannya banyak waktu luang yang kita miliki, tapi hanya untuk menjalankan sebuah kewajiban sebagai seorang muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap pribadi muslim. Maka dari itu, marilah kita luruskan niat dengan mengharap ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas segala pengorbanan, segala perjuangan di setiap jengkal tanah yang kita lewati. Allah jadikan pahala yang berlipat ganda dan menjadi saksi untuk memberatkan amal kita yaumil mizan kelak. Di dalam kesempatan ini pun tak lupa kita iringkan doa bagi saudara-saudara kita dimanapun berada yang saat ini sedang ditimpa kesulitan, sedang diuji dengan kesusahan. Semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah berikan kekuatan, dan semoga Allah angkat segera segala kesulitan, segala musibah yang dialami dengan keberkahan di setiap sendi kehidupan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, hingga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa patuh dan taat terhadap semua syariat Allah. Sahabat semantren yang Allah muliakan, di awal pertemuan ini saya ingin ingatkan kembali khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua, bahwa kita masih berada di bulan suci Ramadan. Tak terasa hari berganti begitu cepat. Hari ini memasuki ke 21 Ramadan, yang berarti hanya tinggal beberapa hari ke depan
kita akan berpisah dengan Ramadan. Para salafus saleh ketika akan berakhir Ramadan, maka terpancarlah kesedihan, kegundahan, kegelisahan di raut wajah mereka. Apa yang mereka risaukan? Mereka tidak yakin semua amal yang telah mereka lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang mereka perbuat sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga yakin bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Maka dari itu, mereka menginginkan agar semua bulan adalah bulan Ramadan. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah perasaan kita sudah sama seperti mereka? Apakah ibadah kita sampai hari ini lebih baik dari hari kemarin? Apakah Ramadan yang kita jalani hari ini sudah lebih baik dari Ramadan tahun kemarin? Tentunya kita yakin bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana segala amal kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Pahala ibadah sunat Allah balas dengan pahala ibadah wajib. Sedangkan pahala ibadah wajib Allah lipat gandakan yang semua makhluk tidak tahu sebesar apa pahala tersebut. Ada hadis yang hendaknya jadi bahan renungan kita, yaitu yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah ketika akan naik mimbar, maka beliau mengucapkan amin 3 kali. Melihat hal itu, para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau amin sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi?" Kemudian Rasulullah menceritakan, sewaktu aku hendak naik mimbar, maka datang malaikat Jibril, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, aminkan apa yang aku katakan." Kata Rasulullah, "Baiklah." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni, maka aku katakan amin." Kemudian Jibril berkata, "Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya yang masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke surga." Kemudian yang ketiga, Jibril berkata, "Celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat untukmu, maka aku pun berkata amin." Yang menjadi fokus kita tentang doa malaikat Jibril yaitu yang terkait dengan bulan Ramadan yang saat ini kita jalani, yaitu celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Hadis ini memberikan gambaran bagi kita bahwa berarti ada orang yang berhasil dan ada orang yang gagal dalam bulan Ramadan. Orang yang berhasil di bulan Ramadan ialah orang yang mendapat ampunan akan semua dosa yang pernah dia lakukannya. Sedangkan orang yang gagal ialah orang yang ketika berakhir Ramadan dosanya tidak terampuni. Dan ini harus jadi renungan bagi kita. Sesungguhnya ketika menghadapi bulan Ramadan, manusia terbagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, ada orang yang menjalani bulan Ramadan biasa saja. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa gembira pada hatinya, bahkan cenderung mengeluh. Bagaimana kalau puasa nanti? Ya lapar lah, haus lah, lemah, harus sholat tarawih 23 rakaat, harus tadarus. Nah, kalau ada perasaan seperti ini di hati kita, maka patutlah kita merenung dosa apa yang ada dalam hati sehingga kita tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, ada orang yang senang dengan datangnya Ramadan, tapi semangatnya sampai hari ke-7. Di hari berikutnya semangatnya turun sampai akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang senang dengan datangnya Ramadan di 7 hari pertama, semangat. Kemudian hari berikutnya semangatnya turun dan meningkat kembali di 10 hari terakhir, tapi di hari-hari yang ganjil. Sementara di hari genapnya dia tidak ada untuk Allah. Di hari genapnya dia malas untuk beribadah kepada Allah. Kalau boleh kita nasihatkan kepada diri, kenapa harus dibedakan? Bukankah Tuhan pemilik malam ganjil dan malam genap harus sama, yaitu Allah? Nah, yang keempat, ada orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan,
kemudian semangatnya meningkat di akhir Ramadan. Inilah kriteria orang yang berhasil dalam Ramadan. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah membangunkan awal seluruh keluarganya di 10 hari terakhir untuk meningkatkan amal kebaikan. Karena itu, agar Ramadan kali ini lebih bermakna dan bersemangat dalam menjalaninya, maka kita hendaklah mempelajari dan memahami keutamaan Ramadan. Dari banyaknya keutamaan Ramadan, mungkin hanya 2 yang akan disampaikan. Yang pertama, sungguhnya keutamaan Ramadan akan kita dapati ketika cerita yang diriwayatkan oleh Thalha. Ketika Rasulullah di Madinah, banyak orang yang menyatakan keimanan dan keislamannya, termasuk 2 orang sahabat dari Yaman. Kemudian datanglah seruan jihad, dan kedua orang sahabat ini pun ikut serta dalam peperangan, yang akhirnya seorang meninggal dunia dalam peperangan, sementara seorang lagi meninggal dunia setahun setelahnya dan bukan dalam peperangan. Yang menarik bagi Thalha adalah suatu malam dia bermimpi bahwa seakan-akan dia berada di sebuah lapangan yang luas, yang kata Thalha itu adalah surga. Nah, di tempat itu, sahabat yang meninggal belakangan, yang bukan dalam medan peperangan, justru mendapat derajat yang sangat tinggi dibandingkan dengan sahabatnya yang mati di peperangan. Nah, kemudian keesokan harinya, hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah. Mendapat pertanyaan tersebut, maka Rasul pun bertanya, bukankah orang ini hidup 1 tahun setelahnya dan mendapatkan bulan Ramadan lalu ia berpuasa? Mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, bukankah ia juga telah mengerjakan sholat ini, mengerjakan sholat itu dengan beberapa sujud dalam setahun? Mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam hal kebajikan, bagaikan antara langit dan bumi. Dari kisah ini ada hal yang sangat mengejutkan bagi kita. Kalaulah 1 Ramadan saja bisa mengalahkan fadilah orang yang mati syahid, sedangkan kita tahu keutamaan mati syahid itu begitu luar biasa, bisa dibayangkan. Kalau tambahannya lebih dari 1 kali Ramadan, setinggi apa Allah akan memberikan keutamaan pada orang tersebut. Maka rugilah jika Ramadan yang kita lewati biasa-biasa saja. Di sini akhirnya kita paham, jangan menganggap remeh Ramadan, karena Allah pun tidak menganggap remeh Ramadan. Keutamaan Ramadan kedua, ketika kita mendapati ucapan Imam Ibnu Qudamah, ada 3 amal yang mana kalau ini ditimbang hampir-hampir mizan jebol karena tidak kuat dalam menanggungnya. Padahal mizan itu kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya masih besaran mizan. Nah, karena 3 amal ini hampir-hampir mizan tidak kuat menanggungnya. Yaitu 1, pahalanya orang yang bersabar. 2, pahalanya orang yang dizalimi dan memaafkan orang yang dizalimi tersebut dan senantiasa berbuat baik kepada orang tersebut. Yang 3, orang yang mendapatkan Ramadan lalu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini memberikan amal yang istimewa, tidak melakukan amal biasa hanya sebatas gugur kewajiban. Ketika amal seperti itu, maka Allah menerimanya dan pahalanya hampir mizan tidak bisa menanggungnya karena saking besarnya. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, as-sauma fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya langsung. Karena itu, marilah kita maksimalkan ketaatan kita, karena Ramadan adalah hadiah yang Allah berikan untuk kita. Tidak semua dapat berkah ini. Sahabat pesantren yang Allah muliakan, mungkin itu sebagai pengantar di pertemuan kali ini.
yang materi utamanya ialah tentang toleransi. Setiap muslim pasti berkeyakinan bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian untuk diajarkan kepada seluruh manusia sebagai bimbingan hidup. Kandungan ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang berbagai macam pokok ajaran Islam dan aspek-aspek kehidupan. Al-Quran berbicara tentang ketuhanan, Rasul, alam raya, akhirat, kejadian manusia, nafsu, akhlakul karimah, amar ma'ruf nahi munkar, kerukunan antar umat beragama, dan masih banyak lagi. Al-Quran bukan kitab suci yang siap pakai, dalam arti berbagai konsep yang dikemukakan Al-Quran tidak langsung dapat dihubungkan dengan berbagai masalah tersebut. Ajaran Al-Quran tampil dalam sifatnya yang global, ringkas, dan general. Al-Quran butuh dipahami melalui penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para ulama hingga saat ini. Di antara tema-tema dan pokok pikiran yang terdapat dalam Al-Quran adalah tentang toleransi atau tasamuh dalam bahasa Arabnya. Pada hakikatnya, Al-Quran tidak pernah menyebut-nyebut kata tasamuh atau toleransi secara tersurat, hingga kita tidak akan pernah menemukan kata tersebut termaktub di dalamnya. Namun secara tersirat, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep toleransi dengan segala batasan-batasannya secara jelas dan gamblang. Oleh sebab itu, ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep-konsep toleransi dapat dijadikan rujukan di dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Dalam ajaran Islam, toleransi merupakan sikap yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berinteraksi dengan masyarakat Madinah, baik pada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Oleh karenanya, sikap toleran merupakan perwujudan dari visi akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam. Maka toleransi beragama harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama, karena toleransi adalah jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti saling menanggung dan memikul. Berarti toleran diartikan sebagai sikap saling memikul walau pekerjaan itu tidak disukai, atau memberi tempat kepada orang lain walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Toleransi juga mempunyai arti kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Wacana toleransi selalu dikaitkan dengan wacana teologis, menyangkut keimanan dan ketakwaan. Dalam wacana teologis, toleransi tidak lain merupakan perwujudan iman yang berlaku dalam setiap tindakan umat beragama dalam konsep hidup sehari-hari. Berbuat kebaikan, kerukunan, saling mengerti, saling menerima, dan mengembangkan hidup. Adapun nilai-nilai toleransi dalam Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu pertama, toleransi kepada semua muslim, kedua, toleransi terhadap non-muslim. Adapun konsep-konsep toleransi dalam Islam dan Al-Quran adalah yang pertama, satu, bersikap toleran terhadap agama lain. Dalilnya Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Itulah konsep toleransi yang tegas dalam Al-Quran
dengan tidak mencampur adukan ajaran agama. Konsep yang kedua, toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, serta agama. Quran Surat Al-Hujurat menyebutkan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Kemudian konsep yang ketiga, toleransi menafikan pemaksaan dalam meluk Islam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 menyebutkan, "La ikraha fiddin." Tidak ada paksaan dalam menerima ajaran agama Islam. Toleransi berarti tidak memaksa beribadah sesuai agama Islam, namun membiarkan agama lain menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Kemudian konsep yang keempat, toleransi sesama muslim merupakan kewajiban wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian konsep yang kelima, toleransi kepada sama muslim dengan mendahulukan saudaranya atas dirinya sendiri. Quran Surat Al-Hasr ayat 9 mengatakan, "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, orang-orang Muhajirin. Dan mereka, orang-orang Ansor, tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang-orang Ansor, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekirannya dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Dari konsep yang telah disebutkan tadi, mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan sehari. Diantaranya adalah yang pertama, contoh sikap toleransi di sekolah. Kembali. Dari konsep yang telah disebutkan tadi, mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya contoh sikap toleransi di sekolah. 1. Mematuhi tata tertib sekolah. 2. Saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar. Yang ketiga, berkata yang sopan, tidak berbicara kotor atau menyinggung perasaan siswa lain. Yang keempat, tidak membeda-bedakan siswa lain berdasarkan latar belakang kehidupannya. Yang kelima, tidak memilih-milih teman dan pergaulan. Kemudian, contoh sikap toleransi di masyarakat, diantaranya 1. Menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. 2. Tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. 3. Tidak mencemooh keyakinan orang lain. 4. Menghormati dan menaati nilai dan norma dalam masyarakat. Dan yang kelima, tidak bersikap rasis terhadap orang lain. Kemudian, contoh sikap toleransi berbangsa dan bernegara dapat dilakukan diantaranya 1. Merasa senasib sepenanggungan. 2. Menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan dan nasionalisme.
Ketiga, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menghargai perbedaan untuk dijadikan sebagai persatuan. Yang kelima, patuh dan menghormati peraturan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa toleransi adalah sikap saling menghormati dan bekerja sama antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, ataupun agama. Berikut adalah beberapa manfaat toleransi. Yang pertama, dapat menghindari adanya perpecahan. Yang kedua, dapat mempererat silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan lebih cepat terlaksana. Yang keempat, dapat mempertebal keimanan. Yang kelima, melatih diri untuk saling menghargai. Yang keenam, memperkuat hubungan antar manusia. Yang ketujuh, meningkatkan rasa persaudaraan. Yang kedelapan, dapat menahan angkara murka. Yang kesembilan, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang kesepuluh, mudah mencapai kata mufakat. Yang ke-11, terakhir, tidak merasa diri paling benar sendiri. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ataupun memiliki banyak kekurangan. Bahkan terkadang ada beberapa orang yang merasa dirinya paling benar sendiri. Namun dengan adanya sikap toleransi, seseorang dapat terhindar dari sikap egois dan tidak akan merasa diri paling benar. Islam sendiri mengajarkan bahwa toleransi tidak hanya dilakukan untuk sesama manusia, namun dengan alam semesta, binatang, dan lingkungan sekitar. Toleransi akan membuat individu dapat berpikir lebih positif. Tak hanya itu, dengan mengandalkan toleransi, pemimpin akan memimpin warganya dengan sangat adil. Dengan menggunakan sikap toleransi, maka kehidupan akan lebih tentram, persatuan akan terwujud, pembangunan akan lebih mudah tercapai, dapat mengemukakan keyakinan tanpa menyinggung keyakinan orang lain, dan dapat saling bertukar pengalaman dari masing-masing budaya dan agama yang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya merupakan hilaf diri pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.